kita harus sadar aja kalau kita tuh muslim. Kok kenapa itu? Karena muslim itu adalah seorang traveler sejati menurut aku sih. Tapi traveling ini apa kayak misal dari satu negara ke negara yang lain itu ada jeda atau gimana misalnya? Nggak ada jeda sih. Jeda sih, maksudnya per negara itu biasanya 1 minggu. Oh. 1 minggu terus langsung, pergi, 1 minggu pergi. Langsung gitu ya, continue gitu. Oh. Continue. Makanya 2 bulan non-stop. Itu nggak ada stopnya gitu. Ini mau disebut harga juga bang guys. 10 negara itu butuh berapa dolar? Itu lebih seru lagi ya karena udah pernah ketemu orang-orang di Cina, di Turki. Di Turki pun udah. Beruntungnya karena itu sih, beruntungnya karena saya kuliah di Turki ya. Saya masih beruntung banget sih karena saya punya berbagai macam teman dari berbagai negara. Oh iya. Jadi di setiap negara itu saya punya teman. Jadi ketemu teman lagi ya gitu. Right. Reuni dadakan di sana. Iya benar sekali. Dan kita di sana pakai bahasa Turki ngomongnya. Bukan bahasa Inggris lagi. Nggak ada yang bisa denger itu rahasia. Kecuali ada orang Turki juga. Dan ternyata dengar-dengar juga selama tur 10 negara ini Mas Hamdi sempat umroh. Iya. Ini mana juga ini kok bisa sempat umroh. Sebenarnya tujuan utamanya itu sih. Oh. Jadi sebenarnya saya tuh planning awalnya cuman ke Turki dan umroh, habis itu balik ke Indonesia. Tapi nggak jadi karena saya mau keliling banyak juga. Karena itu tadi kan, karena dalam Al-Quran kan dibilang ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu kan. Maksudnya kan Allah itu menciptakan manusia dari perempuan dan laki-laki terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan sebagainya karena agar kita saling kenal, saling ta'aruf kan, saling mengenal. Dan gimana cara kita untuk mengenal mereka? Gimana caranya? Ya traveling lah. Oh iya. Ya seperti itulah. Jadi ya saya putusin aja untuk nambah negara tapi banyak. Gitu. Sebenarnya saya mau jawab ini pikiran orang yang simpel dan malas sih. Kalau saya mikir gimana caranya bisa mengenal mereka lewat Instagram. Ya itu kalau Mas Hamdi lebih daripada itu karena kalau Instagram kita cuma bisa ngobrol aja, kita nggak intens. Lokasinya seperti apa, ya, terus kebiasaan mereka ya kan, kalau ketemu secara langsung kan beda banget. Dan di beberapa negara saya juga punya teman-teman online yang saya temuin secara langsung jadi. Wah itu ya, benernya di situ awalnya ketemu di online. Iya benar. Terus dari Instagram benar, dari Instagram ke dunia nyata. Ya saya kebetulan umur waktu itu tanggal 3 Februari saya sampai di Saudi. Itu startnya dari mana? Kan saya dari Australia terus saya ke Malaysia. Dari Malaysia? Ya dari Malaysia start. Jadi saya dari Kuala Lumpur ke Istanbul dulu. Habis Istanbul malah ke Turki dulu? Iya, karena saya pakai ini visa transit namanya. Jadi Saudi itu punya kebijakan baru untuk yang naik Saudi Airlines, mereka ngasih visa transit namanya. Ya visanya 4 hari. Jadi kita bisa umroh selama 4 hari itu. Jadi saya ke Istanbul dulu, setelah di Istanbul 8 hari waktu itu nggak salah. Jalur darat berarti? Enggak, jalur pesawat. Oh pesawat juga? Pesawat juga. Jalur udara. Ya umroh, saya sampai tanggal 3, terus dari Madinah saya langsung naik tren ke Mekah, terus umroh. Langsung malam itu juga saya umroh sih. Pun juga di sana ada teman juga ya? Iya. Alhamdulillah banget. Privilege. Ya serius ini sangat privilege banget sih punya banyak teman itu. Dan kita nggak akan punya teman-teman itu kalau kita nggak keluar. Cuma di rumah doang. Iya. Temennya. Saya cuma bawa tas gunung itu. Sampai-sampai di Mekah saya dilihatin orang, ini mau umrah apa naik gunung? Jadi kebetulan kalau yang di Mekah saya ada teman yang kuliah di Azhar juga. Jadi dia waktu itu kebetulan lagi umroh. Jadi kita sekalian aja, ya dia dari Mesir, aku dari Istanbul. Ya janjian. Jadi kalau janjian, nongkrong di kafe mana janjian? Ini janjian umroh. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa gitu, amin. Dan kebetulan kalau di Madinah juga punya teman juga. Kebetulan saya sempat satu asrama sama dia dulu di Turki. Jadi pas di Madinah itu enak banget karena saya nginapnya di asrama ini Universitas Islam Madinah. Oh. Karena dia kuliah di sana. Jadi nggak bayar lah. Nyempil di sana. Nyempil. Bener-bener. Jadi mahasiswa ini apa ya? Mahasiswa haram ya.
Penyusup. Tapi untuk traveling 10 negara kayak gitu emang yang butuh disiapin itu apa aja sih? Duit. Ada tentu. Fisik sangat penting, benar. Fisik, dan bayangin aja saya setiap hari itu jalan 10 kilo. 10. Rata-rata jalan 10 kilo. Makanya Mas Handi tidak obesitas karena jalan 10 kilo. Dan saya paling banyak jalan tuh di Istanbul, itu kayak 20 kilo. Di Singapura saya juga jalan sampai 23 kilo. Parah sih itu. Iya, karena ya rajin jalan aja sih. Nah, harus siapin fisik kita. Belum lagi tantangan perbedaan cuaca, perbedaan waktu, jet lag segala macam. Kan beda waktu. Misalnya di perbedaan waktu dari kendalanya apa? Masalah perbedaan waktu. Bisa jet lag. Oh. Jet lag itu kayak karena perbedaan waktu kita tubuh kita ini menyesuaikan diri lagi dengan waktu di sana. Oh, maksudnya ada yang lebih panjang malamnya. Misalnya gini, misalnya sekarang di Indonesia jam berapa sekarang? Jam 8.58 kan? Di Turki itu 4 jam, masih 4 jam di belakang ini. Berarti jam 4.58 di Turki. Jadi beda jam. Di setiap negara saya banyak banget pelajaran bisa saya ambil. Dari Australia aja, dimulai dari Australia aja udah mulai ada pelajaran yang bisa diambil. Contohnya pas saya di bandara Sydney itu kan lagi check-in, mau check-in ke pesawat kan, ke maskapainya. Terus di depan saya ini ada orang berjilbab kan, tapi dia megang buku terus tuh. Buku. Saya nggak tahu itu apa kan. Dan dia fokus baca itu terus. Terus pas orang maju kan kita antri ya. Terus maju dia barang-barangnya tuh taruh di lantai, terus didorong-dorong aja gitu. Fokus banget baca bukunya gitu. Terus saya perhatiin, saya mendekat kan. Ternyata apa? Quran. Masya Allah. Dan bukan hanya itu aja. Dia baca Quran tapi di bawahnya itu banyak banget tulisan. Jadi dibuat terjemahan pakai tangannya sendiri gitu. Banyak banget. Kayak Masya Allah. Dan itu bahasa apa? Bahasa Cina. Jadi dia orang Cina. Cewek tadi. Iya, ibu tadi. Jadi orang Cina. Dan kagum banget, maksudnya gimana ya? Yang kita aja yang punya Quran yang terjemahannya aja kita nggak baca. Maksudnya ini ya gitulah. Muslim di negara minoritas Muslim itu malah yang seringkali semangatnya untuk beribadah yang luar biasa. Itu makanya saya selalu bilang bahwa kita itu akan merasa menjadi Muslim sejati kalau kita di negara minoritas Muslim. Karena kerasa banget gitu loh. Kerasa banget ukhuwahnya, terus gimana survive-nya kita di situ. Jadi kerasa banget kalau kita tuh, saya Muslim dan harus menjaganya gitu loh. Sampai kalau mungkin ketika kita jadi ranger gitu, terus ketemu sesama Muslim gitu kan, Muslim. Serius, memang semenyenangkan itu ketika kita bertemu Muslim. Saya akui, ketika di Cina pun seperti itu. Semenyenangkan itu. Seterharu itulah kalau kita bertemu seorang Muslim. Ya itu guys, memang ternyata luar biasanya traveling itu ternyata bukan sekedar hanya kita belajar, tapi juga bahkan sebagai seorang Muslim itu kita tadi saya cocok banget sama kota Mas Hamdi, kalau kita itu bakal jadi Muslim sejati ketika kita berada di negara yang minoritas. Tantangannya di situ malah. Nah, kalau di Indonesia kan semuanya mudah. Iya. Kayak nggak ada tantangan. Kita yang di Indonesia biasanya ketemu sama Muslim ya udah. Biasa aja gitu. Sama lu sama gue gitu kan. Tapi kalau kita udah di tempat minoritas itu terjalin. Benar. Tapi satu hal yang penting sih kalau traveling itu ya, kan kebiasaan orang-orang kita yang traveling itu cuman kayak pergi ke tempat-tempat ke tempat-tempat terkenalnya, terus foto-foto, terus belanja-belanja. Maksudnya kita perlu mengubah itu. Itu habit yang sangat jelek sekali. Maksudnya apa yang kita dapat dari itu? Cuman duit habis doang kan. Dan cuma dapat foto-foto gitu-gitu aja. Dan kita tidak tahu budayanya, apanya. Kita cuma sibuk dengan pamer mungkin di sosial media dan segala macam kan. Kita perlu ubah itu karena seorang Muslim tidak pantas untuk melakukan perjalanan seperti itu. Gini, kalau kita sebagai seorang Muslim ya, kalau traveling itu harus berdampak. Dimanapun kita harus berdampak. Karena Muslim itu punya amanah yang dipikul, ya kan? Kuntum khaira ummah. Dan kita disuruh untuk menyuruh kepada kebaikan, menyuruh untuk menjauhi larangan Allah dan segala macam. Karena kita itu wajib untuk berdakwah semuanya kan. Dalam artian bukan hanya khutbah segala macam kan. Bukan hanya di atas mimbar. Senyum kita, perilaku kita, kata-kata kita itu dakwah kan. Dan ketika kita
pergi ke negara yang minoritas dan segala macam, dan mereka melihat kita seperti itu, mereka akan tertarik. Saya jujur aja banyak banget teman-teman yang saya temui ya, yang di luar sana itu yang nanya, Islam itu gimana sih gitu. Nah, jadi mereka tertarik dengan Islam. Oh, dan bertanya-tanya kan misalnya kayak, oh kenapa sih wanita muslim berhijab? Gitu. Jadi kita harus apa ya, menunjukkan iya harus bangga jadi muslim. Karena memang non-muslim itu tidak bisa membaca Quran dan hadis. Benar Mereka sekali. membaca muslim. Dia membaca kita. Iya. Seperti itu. Betul. Untuk kita nih yang belum pernah keluar negeri, yang masih punya blogging bahwa itu mimpi terlalu jauh, itu buang-buang waktu atau bahkan kayak sama sekali nggak kepikiran untuk melakukan itu. Nah, tips dan trik. Simple sih mas, simple. Kita harus sadar aja kalau kita tuh muslim. Kok kenapa itu? Karena muslim itu adalah seorang traveler sejati menurut aku sih. Bayangin aja di masa Rasulullah berapa orang sahabat? 100.000. Yang kuburannya di Baqi Madinah berapa orang? 10.000 doang. Selebihnya kemana? Traveler. Mereka tuh traveler semua. Bayangin aja saat bin Abi Waqqas kuburannya di mana? Di Guangzhou, Cina. Jauh banget kan? Boy Ansori di mana? Di Istanbul. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu kan tauladan kita kan. Ya, kita contoh mereka lah. Mereka adalah traveler. Kita juga harus jadi traveler. Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Andi. Ya Allah. Kisahnya luar biasa, inspired banget dan juga bikin kita Tertampar-tampar. Enggak juga. Terima kasih atas sharingnya Mas Andi, luar biasa. Semoga ini jadi pahala jariah. Amin, buat Mas amin. Andi untuk memotivasi teman-teman yang nonton video kita. Amin. Terima kasih juga udah ngundang sih. Oke. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.